WA kita atau medsos kita di komen, nanti bisa langsung kirim pertanyaan di situ. Lalu seperti teman-teman sahabat mitra lihat bahwa saya juga pakai masker ini cuma saya copot pas ngomong. Jadi kita juga ada protokol untuk kesehatan. Jadi tadi udah cuci tangan dulu pakai sabun. Sebenarnya hand sanitizer juga ada. Oke, 1 jam kurang lebih kita akan berproses bersama Mas Wahyudi. Beliau akan cerita praktek-praktek baik yang telah dilakukan di Desa Panggung Harjo soal penanganan COVID-19 ini. Jadi nanti Mas Wahyudi akan banyak menjelaskan praktek-praktek apa yang sudah dilakukan, program agenda partisipasi masyarakat misalkan yang sudah dilakukan itu seperti apa. Oke, saya coba cek dulu. Halo Mas Wahyudi. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Mendengar suara saya ya? Jelas nggih? Jelas. Oke. Oke, selamat siang Mas Wahyudi. Jadi seperti sebelumnya saya sudah kontak jenengan bahwa kita akan melaksanakan diskusi talk show. Jadi sedikit menyita waktu Mas Wahyudi ini, dan nanti juga ada interaktif Mas Wahyudi. Nanti mungkin ada beberapa pemirsa juga yang akan ikut berpartisipasi dalam talk show ini. Kurang lebih nanti 1 jam. Tapi kalau nanti ada molor-molor ya paling dikit. Molor-molor paling dikit. Oke, Mas Wahyudi, saya melihat kerja-kerja Desa Panggung Harjo itu sebenarnya banyak dari teman di FB yang kebetulan berteman dengan Mas Wahyudi, lalu saya melihat wah banyak sekali ini kegiatan Panggung Harjo dan luar biasa. Saya kira soal ada pemetaan soal kesehatan, lalu pemetaan mitigasi soal ekonomi, lalu ada pasar desa, ada pasar desa, lalu apalagi ya tadi, bentar, mitigasi ekonomi, pasar desa, karantina wilayah ya, karantina wilayah. Nah ini menarik untuk Mas Wahyudi mungkin bisa sedikit cerita soal itu nanti ya. Tapi nah saya tertarik untuk bagaimana mekanisme awal sampai berbagai kegiatan ini bisa muncul. Jadi proses perencanaannya seperti apa sejak awal itu. Jadi dari segi perencanaan sejak awalnya itu seperti apa sampai implementasi, monitoring, evaluasinya itu dirancang seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan itu dulu Mas sebagai pengantar Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat mitra yang kami hormati, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana desa mensikapi wabah COVID ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi beberapa saat setelah ditetapkannya sebagai pandemi COVID sebagai bencana nasional, pemerintah desa langsung membentuk satu satgas, jadi satuan gugus tugas yang kita sebut sebagai Pusdalop, Pusat Pengendalian dan Operasi, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Panggung Harjo dalam rangka untuk merespon kebijakan pemerintah yang menjadikan pandemi COVID sebagai sebuah bencana nasional, yang tentunya itu juga harus diterjemahkan dalam tataran praksis, khususnya yang ada di desa dalam batas kewenangan dan sumber daya yang dimiliki. Sehingga kemudian kita menggagas satu platform atau satu modul bagaimana kemudian desa itu bisa mensikapi situasi semacam ini. Khususnya dalam rangka untuk memitigasi tidak hanya terkait dengan dampak klinis, tetapi juga dampak sosial dan dampak ekonomi yang tentunya itu juga menjadi salah satu aspek kehidupan warga desa yang mesti terpengaruh oleh adanya pandemi COVID itu.
Sehingga sejak tanggal 16 Maret tahun 2020 kemudian kita mendirikan panggung tanggap COVID-19 ini. Yang mana panggung tanggap COVID itu merupakan satu modul utama yang didukung oleh beberapa modul pendukung, mulai dari lapor gitu. Jadi perencanaan kita senantiasa merencanakan itu berbasis data. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun ketika kita tidak memiliki basis data. Dan platform lapor itu adalah upaya kita untuk mengidentifikasi dampak-dampak apa yang sekiranya dirasakan oleh warga desa, baik secara klinis maupun non klinis. Di awal kemudian kita kita sebarkan Google Form, formulir berbasis digital kepada seluruh warga desa yang harapannya mereka kita harapkan untuk melaporkan apapun, melaporkan kondisinya yang sekiranya terdampak untuk kemudian kita analisis. Dan mungkin bisa ditampilkan beberapa slide-nya ya, Mas. Ya, Oke, slide-nya sebentar lagi ini akan disiapkan. Oke, sudah. Jadi ini adalah panggung tanggap COVID itu. Lanjut, Mas. Lanjut. Jadi seperti yang kita lihat bahwasanya modul lapor itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan data-data yang sekiranya dirasakan oleh warga masyarakat desa terkait dengan adanya pandemi COVID itu, yang kemudian dari data itu kemudian kita analisis, ada sebagian kecil yang terdampak dan sebagian besar dari warga masyarakat desa Panguharjo itu terdampak. Dari dampak itu kemudian kita petakan, kita kategorisasi apakah ada dampak klinis ataukah non klinis. Dari ini dampak klinis kemudian kita kategorisasi resikonya dari mulai resiko tinggi, kemudian resiko sedang maupun resiko rendah, yang harapannya dari kategorisasi resiko itu kita bisa merancang satu intervensi yang dibutuhkan oleh warga desa untuk memitigasi dampak klinis, sehingga kemudian muncul ada beberapa asistensi klinis, terus kemudian monitoring klinis maupun edukasi klinis. Lanjut, Mas. Bisa dilanjut, Mas. Jadi untuk yang non klinis kemudian kita kategorisasi, ada yang dampak sosial maupun dampak ekonomi. Untuk dampak sosial terkait dengan banyaknya aktivitas-aktivitas sosial yang dalam kondisi normal itu bisa kita jalankan, akan tetapi dalam situasi darurat ini banyak kegiatan-kegiatan sosial yang tidak bisa dijalankan sehingga membutuhkan satu peranata sosial baru dalam rangka untuk mengatur pola relasi antara warga desa. Harapannya adalah dalam rangka untuk menurunkan resiko konflik, karena banyak hal yang kegiatan-kegiatan sosial baik itu yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan kebudayaan dan beberapa aktivitas sosial yang lain itu tidak bisa dijalankan oleh warga desa, sehingga penting bagi warga desa untuk kemudian membuat satu peranata sosial baru agar beberapa kegiatan-kegiatan sosial itu bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang disusun oleh semua warga desa. Terus kemudian untuk terkait dengan dampak non klinis juga kita identifikasi terkait dengan dampak ekonominya. Terkait dengan dampak ekonominya dari mulai kehilangan sumber penghidupan, terus kemudian munculnya kerawanan pangan serta terganggunya distribusi barang oleh karena adanya pembatasan kegiatan-kegiatan sosial, anjuran untuk tetap tinggal di rumah dan lain sebagainya, yang sedikit banyak itu mempengaruhi supply chain, jadi ini rantai pasok dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan keseharian dari warga desa. Sehingga kemudian dari sana lanjut, kemudian kita bentuk satu project management dalam rangka untuk memitigasi beberapa dampak tadi. Jadi setidaknya ada 9 tim yang kita libatkan untuk terkait dengan analisis data dan informasi, terus kemudian ada satu tim mitigasi klinis yang
terdiri dari beberapa relawan-relawan medis yang merupakan warga desa. Jadi ada beberapa dokter, beberapa perawat, terus kemudian tenaga medis yang lain yang kemudian mereka berkenan untuk membantu menyumbangkan kompetensi mereka dalam rangka untuk memberikan asistensi klinis maupun monitoring klinis bagi sebagian warga desa kita yang terdampak secara klinis. Untuk non klinis ada tim mitigasi sosial, juga ada untuk ekonomi juga ada tim mitigasi ekonomi. Lanjut Mas. Jadi di samping platform lapor tadi, ya, dalam rangka untuk mengidentifikasi resiko, panggung tanggap COVID-19 ini juga didukung oleh satu modul dukung dalam rangka untuk memaksimalkan sumber daya sosial yang ada di warga desa. Jadi karena memang keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah desa itu menyebabkan kemudian pemerintah desa membuka layanan dukung untuk menghimpun sumber daya sosial yang ada di desa, baik berupa pikiran, tenaga ataupun material yang lain yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai modal bersama dalam rangka untuk menghadapi pandemi COVID itu. Sehingga kemudian dari modul dukung ini setidaknya kita sampai hari ini menghimpun baik relawan profesional maupun non profesional. Relawan profesional yang bekerja di itu kemudian kita bedakan, ada yang medis, ada yang non medis. Untuk non profesional itu mendukung untuk kerja-kerja yang sifatnya teknis. Terus kemudian barang sampai hari ini kita juga menghimpun barang yang setiap harinya itu kemudian kita laporkan dalam WA group. Jadi saat ini kita itu punya 21 WA group dalam rangka untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan ini. Jadi ada satu grup besar itu namanya panggung tanggap COVID yang kemudian di masing-masing pedukuhan juga ada WA group di mana pemerintah desa ataupun dari PTC, tim PTC ini hadir menjadi bagian dari anggota yang kemudian ikut mengendalikan arus informasi yang ada di warga desa. Termasuk juga kita bisa menghimpun sumber daya uang. Jadi sampai hari ini ada sekitar 90-an juta rupiah yang sudah didonasikan oleh warga desa dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja panggung tanggap COVID ini. Ini kira-kira modul project management yang kita bangun dalam rangka untuk menjalankan Pusdalop atau Pusat Pengendalian dan Operasi dari panggung tanggap COVID-19. Lanjut Mas. Jadi dalam rangka untuk memitigasi terkait dengan memitigasi dampak klinis, kemudian kita membuat satu aplikasi berbasis web. Jadi dalam rangka untuk memetakan, mengkategorisasi resikonya. Monitoring kesehatan harian ini dalam rangka untuk menilai. Jadi warga masyarakat desa kita dorong untuk melaporkan kesehatan harian mereka dalam aplikasi ini, di mana ada 4 hal yang kita akses, dari mulai gejala klinis. Mereka diminta untuk menyampaikan sekiranya adakah gejala-gejala klinis yang dirasakan selama ini, terus kemudian adakah riwayat perjalanan, termasuk juga riwayat kontak dengan pasien positif COVID maupun ada tidaknya penyakit penyerta. Sampai dengan hari ini lebih dari 9.000 warga desa yang setiap hari itu melaporkan kondisi kesehatannya. Nah, kemudian dari penilaian atas beberapa hal tadi, 4 aspek tadi, kemudian kita kategorisasi resiko dari mulai yang lanjut Mas. Jadi ini adalah data semalam. Lanjut selanjutnya. Jadi ada 9.239 orang warga desa Pangwarjo yang sudah melaporkan. Terus kemudian dari sana ada 6.634 penduduk yang menyatakan sehat. Terus kemudian ada 827 penduduk yang menyatakan sehat dengan gejala non indikatif, jadi hanya meriang biasa, terus kemudian batuk-batuk kecil dan lain sebagainya. Ada 68 warga desa yang menyatakan mereka merupakan pelaku perjalanan. Terus kemudian 3 diantaranya penduduk yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka sebenarnya masuk kategorisasi orang dalam pemantauan.
tetapi menyatakan bahwa mereka tidak sampai hari ini tidak ada gejala yang dirasakan. Terus kemudian ada 26 penduduk yang ODP. ODP tingkat 1 ini adalah warga masyarakat desa yang menyatakan bahwa dia baru saja melakukan perjalanan atau baru saja mempunyai riwayat perjalanan ataupun punya riwayat kontak dengan pasien COVID dan sampai hari ini tidak ada penyakit penyerta. Dan ada yang 33 warga desa yang menyatakan diri bahwa mereka merupakan pelaku perjalanan ataupun mereka punya riwayat kontak dengan pasien COVID dan saat ini mereka mempunyai penyakit penyerta. Lanjut, Mas. Jadi kategorisasi itu 6 kategori ini kira-kira deskripsinya semacam ini. Jadi nah, ini terkait dengan jadi dua kategori pertama yang itu sehat dan sehat dengan resiko itu kita kategorisasikan dia merupakan warga masyarakat desa yang mempunyai resiko rendah untuk dampak secara klinis yang kemudian intervensi yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa informasi dan edukasi. Jadi setiap hari mereka kemudian kita WA-kan untuk mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan mereka, termasuk juga untuk tetap tinggal di rumah dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh teman-teman relawan medis. Terus kemudian 2 kategori yang di tengah yaitu pelaku perjalanan dan orang tanpa gejala itu di intervensi yang kita lakukan adalah berupa monitoring klinis harian. Jadi mereka juga di samping mendapatkan respon dari aplikasi, mereka juga ditanyakan secara langsung dengan melalui WA oleh perawat desa. Lanjut, Mas. Terus kemudian 2 kategori yang lain yaitu ODP 1 dan ODP 2 yang itu merupakan kita kategorisasikan orang dengan resiko tinggi. Untuk kemudian intervensi yang kita lakukan adalah berupa asistensi klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Sewon 2. Lanjut. Jadi ini adalah respon yang disampaikan oleh aplikasi ketika mereka melakukan informasi menyampaikan data monitoring kesehatan harian mereka. Jadi untuk yang 2 kategori yang masuk dalam resiko tinggi yaitu ODP 1 dan ODP 2, di sana kita sertakan nomor telepon juga. Jadi di respon itu misalnya ini Anda dalam kondisi yang bagus, tetaplah tinggal di rumah, lakukan karantina mandiri, makan makanan yang bergizi dan seimbang, minumlah air putih dan banyak dan selalu tetap waspada. Hubungi nomor ini adalah nomor hotline kita 0821371977 jika timbul gejala panas lebih dari 37 derajat atau dengan gejala sesak napas ringan. Yang kemudian harapannya dengan ada menyantumkan nomor kontak ini mereka senantiasa merasa ditemani gitu, sehingga ketika terjadi sesuatu terkait dengan kondisi kesehatannya ada orang yang kemudian bisa membantu mereka. Lanjut, Mas. Ini adalah upaya kita untuk memitigasi aspek klinisnya. Untuk yang non klinis khususnya terkait dengan mitigasi dampak sosial. Jadi ada 2 intervensi yang kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran bahwa kita saat ini sedang menghadapi satu situasi yang sangat serius karena pada kenyataannya sampai hari ini masih banyak warga masyarakat desa yang belum menyadari bahwa ini adalah situasi serius. Sehingga masih saja keluar rumah, jalan-jalan juga masih ramai, aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi juga masih berlangsung secara normal gitu. Sehingga kemudian kita lakukan upaya untuk membangun kesadaran atas krisis itu. Dan yang kedua adalah kita mendorong 14 dusun yang ada di Pangguharjo kemudian membangun atau mensepakati sebuah peranata sosial baru dalam rangka untuk mengurangi resiko konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat karena terhambatnya atau berubahnya kebiasaan dari warga desa. Misalnya terkait dengan pemakaman, terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, bagaimana sholat Jumat harus dilaksanakan dalam situasi semacam ini, bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan di tingkat RT, desa wisma dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana tata cara menerima tamu, dan bagaimana meningkatkan keamanan ketertiban warga desa dan lain sebagainya.
Itu kita dorong untuk masing-masing perdusunan atau dusun itu kemudian membangun sebuah tata aturan baru yang harapannya sekali lagi dalam rangka untuk menurunkan risiko konflik yang muncul karena terhambatnya berubahnya kebiasaan-kebiasaan warga desa akibat situasi kegawat daruratan ini. Yang ketiga terkait dengan mitigasi, lanjut Mas, mitigasi ekonomi. Jadi mitigasi ekonomi yang kita lakukan itu dari hasil laporan warga masyarakat desa di modul lapor itu setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah desa untuk memitigasi dampak ekonomi, mulai dari pencegahan kerawanan pangan, terus kemudian adanya penciptaan kesempatan kerja bagi warga masyarakat desa yang kehilangan sumber penghidupan untuk karena adanya pandemi ini, dan stabilisasi rantai pasok. Lanjut Mas. Nih, jadi setidaknya hari ini sudah ada dari mitigasi ekonomi kita juga menyebarkan satu formulir Google Form itu untuk mengidentifikasi mitigasi dampak. Jadi ada 7 hal penting yang kita tanyakan gitu, yang kita identifikasi mulai dari jenis pekerjaan, terus kemudian besaran dan jenis pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan dana cadangan, terus kemudian kepemilikan aset, kepemilikan jaminan sosial, termasuk juga adalah terkait dengan keberadaan kelompok rentan. Nah, kemudian dari data yang disampaikan oleh warga masyarakat desa, kemudian kita bagi dalam 4 kategori, mulai dari yang sangat rentan, dari itu yang kira-kira tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang terdampak langsung dengan adanya COVID-19, terus kemudian tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan sebanyak-banyaknya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah per bulan, serta tidak memiliki jaminan sosial apapun, itu kita kelompokkan sebagai kelompok rentan, sangat rentan. Jadi sampai dengan hari ini ada 5.416 warga masyarakat desa atau keluarga yang terancam ketahanan pangannya, di mana sekitar 2.347 keluarga diantaranya masuk dalam kategori sangat rentan, ada 2.732 keluarga yang masuk dalam kategori rentan, dan ada 337 keluarga yang cukup rentan. Artinya ada sekitar lebih dari separuh warga masyarakat desa Pangguharjo yang terdampak secara ekonomi. Jadi Pangguharjo sampai akhir tahun 2019 kemarin jumlah penduduknya ada sekitar 9.400-an keluarga, di mana 5.416-nya kita identifikasi akan menerima dampak baik dari mulai yang cukup rentan ataupun sangat rentan. Yang kemudian lanjut Mas. Yang kemudian dari identifikasi itu, kita sekitar 1 minggu yang lalu, kita sudah menyampaikan atau mendistribusikan lebih dari 2.000 paket sembako yang untuk kebutuhan 1 minggu ke depan kepada kurang lebih sekitar 2.000-an keluarga. Itu adalah upaya kita untuk memitigasi kerawanan pangan khususnya kepada warga masyarakat atau keluarga-keluarga yang sangat rentan kehidupan ekonominya karena adanya pandemi itu. Dalam rangka untuk penciptaan kesempatan kerja, kita merencanakan untuk mengalokasikan sebagian dana desa kita untuk kegiatan padat karya tunai desa dalam rangka untuk membuka kesempatan baru, kesempatan kerja bagi warga masyarakat desa, dalam rangka untuk rehabilitasi sumber penghidupan dengan menyiapkan gedung karantina terpusat. Jadi kita kebetulan ada satu bangunan milik desa, bangunan rumah sakit umum Fatma Suri, yang kemudian itu akan kita siapkan sebagai gedung karantina terpusat ketika nanti puncak pandemi itu terjadi dan proses triase itu sudah terjadi. Hari ini sudah kita rasakan. Jadi bagaimana sulitnya warga masyarakat desa ketika mereka harus sakit dan harus mengakses layanan kesehatan, baik yang indikatif COVID maupun non indikatif, itu prosedurnya sangatlah susah karena memang keterbatasan dari fasilitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah saat ini. Samping itu juga lanjut,
Terus kemudian terkait dengan dampak ekonomi yang terakhir adalah terkait dengan adanya terganggunya rantai pasok oleh karena pandemi ini. Jadi karena anjuran untuk tetap tinggal di rumah, terus kemudian ada beberapa hal yang lain yang kemudian pasokan barang-barang pokok, bahan-bahan pokok kebutuhan warga masyarakat desa itu tidak bisa berjalan secara lancar. Sehingga kemudian pasar desa ini harapannya adalah menjadi platform digital untuk membantu memasarkan barang-barang persediaan yang saat ini terdapat di warung atau toko yang dimiliki oleh warga desa yang mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan, sekaligus dalam rangka untuk memudahkan warga desa untuk memperoleh barang kebutuhan pokok, baik yang terkait dengan kebutuhan pangan maupun kesehatan serta kebutuhan rumah tangga yang lain. Ya, terus kemudian dalam rangka untuk hal itu pasar desa kita inisiasi dengan melandaskan pada 4 nilai utama. Yang pertama adalah mitigatif, di mana peran platform ini sebenarnya tidak hanya sebagai langkah untuk stabilisasi pasar, menjaga pasokan barang tetap lancar dengan harga yang terjangkau, tetapi juga sebagai bagian penting dari pencegahan meluasnya sebaran virus corona dengan memperkuat pesan untuk tetap tinggal di rumah. Nilai yang kedua adalah kolaborasi, di mana stakeholder yang terlibat terutama dari sisi penyedia barang itu sangatlah banyak. Jadi meliputi beberapa kategori mitra yang menyediakan beraneka rupa barang kebutuhan, mulai dari sembako, kebutuhan dapur, sampai dengan kebutuhan ibu dan anak. Jadi prinsip dasarnya adalah karena saya terbatas, Anda terbatas, kita semua terbatas, maka kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan itu. Terus kemudian nilai yang ketiga adalah terkait dengan solidaritas, di mana sebenarnya kita melalui pasardesa.id ini kita bisa menolong lebih banyak orang, tidak hanya menolong warga desa pemilik warung atau toko yang dibantu dijualkan barang persediaannya, tetapi kita juga bisa berbagi dengan cara belanja dalam jumlah tertentu. Misalnya selama masa pandemi ini kita berikan cashback 20% kepada warga masyarakat desa yang memanfaatkan bertransaksi melalui pasardesa.id ini, di mana 20% itu cashback yang kita berikan harus diwujudkan dalam bentuk beras sejumlah 5 kilo dan harus disumbangkan kepada warga masyarakat desa yang saat ini sedang terancam kerawanan pangan, dan itu akan kita antarkan sampai di rumah tanpa ongkos pengiriman. Terus nilai yang terakhir adalah ekonomi berbagi, di mana warga desa dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan dan kebutuhan lainnya tidak memperoleh dari penyedia barang yang berada jauh dari mereka, sehingga daya beli yang semakin menipis atau cadangan ekonomi warga desa yang semakin menipis itu tidak kemudian mengalir keluar dari desa, tetapi ke warung atau toko tetangga. Jadi upaya untuk menahan putaran uang itu lebih lama berada di desa, sehingga memungkinkan lebih banyak orang atau lebih banyak warga desa yang mendapatkan nilai manfaat atas uang itu. Jadi pada prinsipnya pasar desa itu hadir sebagai solusi untuk memitigasi persebaran penularan COVID yang sangat mungkin pada saat kita berlanja secara offline, dan juga pasar desa itu adalah ekonomi berbagi, hadir sebagai media berbagi guna memupuk solidaritas dan kolaborasi warga desa. Kira-kira sih itu jadi gambaran awal terkait dengan panggung tanggap COVID-19 yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Pangguharjo. Untuk selanjutnya mungkin beberapa hal nanti bisa kita diskusikan bersama, Mas. Oke, Mas Wahyu, luar biasa penjelasannya. Saya belum bertanya aja udah dijawab ya. Sudah banyak pertanyaan list yang ingin saya tanyakan ini udah terjawab tadi. Tapi masih ada stok pertanyaan. Tapi sebelum itu kita break sebentar biar Mas Wahyudi bisa istirahat, ambil nafas sebentar gitu. Kurang lebih mungkin 2-3 menit lah. Nanti kita sambung lagi. Gitu. Oke, break.
Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi dua. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai dua program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Mokam. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Oke, kita bergabung lagi dengan Talkshow Sinau Sareng ke-18 Mitra Wacana. Halo Mas Wahyudi, saya tertarik untuk mungkin bisa sedikit diceritakan secara teknis soal tadi sebenarnya soal mitigasi ekonomi itu sudah sangat jelas tadi. Pasar desa sebenarnya baru launching sehari kemarin atau 2 hari kemarin ya kalau nggak salah. Lalu karantina wilayah. Karantina wilayah ini teknisnya seperti apa, Mas Wahyudi, diterapkannya? Mungkin bisa sedikit lebih dijelaskan, monggo. Jadi karantina wilayah
kebijakan pemerintah desa untuk melakukan karantina wilayah atas 223 keluarga, kepala keluarga yang mendiami wilayah di 2 RT adalah sebenarnya merupakan upaya pemerintah desa dalam rangka untuk pencegahan, penanganan, dan penanggulangan wabah COVID secara lebih baik. Jadi mencegah persebaran secara lebih luas, menangani warga yang terdampak secara klinis lebih baik dan lebih terfokus, serta terdapat melakukan upaya penanggulangan dampak secara lebih terukur. Jadi meskipun disadari bahwasannya kebijakan itu ada beberapa dampak dari kebijakan itu yang diharapkan, tetapi juga ada beberapa dampak yang tidak kita harapkan. Jadi kalau secara teknisnya adalah kemudian mereka warga masyarakat desa di 2 wilayah itu kita dorong untuk melakukan karantina secara mandiri, secara lebih lebih tertib gitu, lebih patuh, untuk kemudian meninggalkan sebagian besar aktivitas sosial mereka untuk kemudian tetap tinggal di rumah. Jadi kebijakan itu sebenarnya dilandasi oleh karena ada satu pasien positif COVID yang ada di salah satu wilayah itu, di mana pasien positif COVID yang ada di wilayah itu tidak mempunyai riwayat kontak yang jelas, juga tidak punya riwayat perjalanan. Dan saat ini yang bersangkutan itu sebelumnya adalah merupakan penjual makanan keliling yang kemudian memungkinkan banyak orang itu berinteraksi dengan yang bersangkutan. Terbukti kemudian dari rapid test yang kemudian kita lakukan atas beberapa warga masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien tadi, itu 2 diantaranya itu positif. Jadi dari hasil rapid test yang kita lakukan itu 2 orang diantaranya adalah positif, yang kemudian mereka juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kemudian mereka sementara ini diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah yang bersangkutan. Yang kemudian setiap hari mereka kita pantau gejala klinis maupun hal yang lain terkait dengan psikologi dan lain sebagainya. Itu kemudian bersama-sama dengan Puskesmas, tenaga surveillance dari Puskesmas Ewon 2, itu kemudian kita berikan asistensi dan monitoring secara klinis. Nah, untuk kemudian dalam rangka untuk memudahkan kontrol atas karantina mandiri di sebagian wilayah tadi, ya kita membatasi akses keluar masuk dari warga masyarakat di luar wilayah itu ataupun dari dalam untuk kemudian keluar. Beberapa kemudian kita fasilitasi untuk izin di beberapa tempat sekiranya. Jadi arahan utamanya adalah tetap tinggal di rumah kecuali untuk alasan penting dan mendesak. Ada beberapa warga masyarakat desa karena memang ada alasan penting, misalnya terkait dengan tenaga kesehatan yang tetap harus menjalankan kewajibannya di tempat kerja dan lain sebagainya, itu kemudian kita berikan akses, kita berikan kemudahan akses untuk keluar masuk, gitu. Akan tetapi yang sekiranya tidak terlalu penting gitu, dan tidak terlalu mendesak, kita harapkan mereka tetap untuk tinggal di rumah untuk melakukan karantina mandiri di masing-masing rumahnya. Ya, oke, Mas Wahyudi. Jadi kalau ada teman-teman sahabat Mitra Wacana yang ingin bertanya interaktif ya, bisa di bawah ini ya. Nah, ini ada kontak yang bisa dihubungi, silakan bertanya gitu, atau lewat komen di FB atau Instagram. Oke, Mas, soal pasar desa.id ya, kemarin sebenarnya saya pengen ikut itu, cuma nunggu lama, lalu keluar nunggu lama itu, tapi nggak masuk malah ada gitu. Satu. Oke, sudah nyambung kayaknya ya. Oke, maaf ada gangguan teknis tadi, jadi kita jeda sebentar, mungkin tadi ada 5 menit lebih ya jeda. Oke, Mas Wahyudi, masih mendengar suara saya? Masih. Oke, saya ulang, Mas, pertanyaannya, Mas, yang tadi, Mas. Saya bacakan, hal apa yang diperlukan oleh pihak luar baik untuk pasar.id maupun database corona. Maaf tadi karena yang tadi sempat error, jadi
Saya ulang dari pertanyaan ini. Oke, monggo Mas. Yang pertama terkait dengan mitigasi klinis, khususnya terkait dengan upaya kita untuk menyediakan ruang isolasi, ruang karantina terpusat untuk memanfaatkan sebagai satu bangunan milik desa yang akan kita siapkan menjadi tempat karantina terpusat. Itu tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik terkait dengan pengelolaannya dan lain sebagainya. Karena sementara ini yang baru kita siapkan adalah terkait dengan kegiatan untuk penyiapan infrastrukturnya. Ada sekitar 120-an bed yang tentunya itu juga harus dikelola secara dengan sebuah manajemen yang baik. Satu itu, yang kedua terkait dengan pasardesa.id, keterbatasan kita untuk berjejaring dengan distributor besar untuk kemudian memperoleh tingkat efisiensi yang memadai agar secara ekonomis pasardesa.id menjadi sebuah platform yang setidaknya mampu membiayai operasi usaha dari pasardesa.id. Tentunya itu juga membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjasamakan untuk membesarkan atau mengelola pasardesa.id ini. Misalnya mulai dari sponsorship, iklan dan lain sebagainya yang tentunya akan sangat membantu kerja-kerja kita. Termasuk juga perbaikan platform, saya kira karena ini pasardesa.id itu satu hal yang penting kita sampaikan, bahwasannya itu dibuat oleh anak-anak muda, relawan muda desa Pangguharjo, yang tentunya basis experience-nya masih sangat terbatas, terus kemudian basis pengetahuannya juga terbatas, sehingga penting untuk kemudian didukung oleh expertise yang ada. Kira-kira sih itu. Ya, terima kasih Mas Wahyudi. Oke, apa ada pertanyaan? Oke, belum. Nanti kalau ada saya bacakan lagi. Ini Mas menyinggung soal pembiayaan. Walaupun tadi sempat disinggung juga, tentu pembiayaan soal karantina wilayah, lalu soal mitigasi ekonomi, mitigasi klinik tadi, lalu itu kan saya kira juga butuh anggaran dan pembiayaan yang lumayan gitu. Kira-kira untuk pembiayaannya itu seperti apa? Nanti kita bisa lanjut juga soal ada BLT pada PRTNA. Sementara yang itu tadi dulu Mas, mungkin bisa disinggung Mas. Jadi sampai hari ini kita masih mengandalkan donasi dari berbagai pihak, khususnya warga masyarakat desa yang berkelebihan secara ekonomi untuk membantu kerja-kerja dari Satgas Covid tingkat desa ini. Anggaran desa sendiri sampai hari ini kita masih memanfaatkan anggaran reguler terkait dengan tanggap darurat, di mana di APBDes tahun 2020 itu hanya sebesar 30 juta rupiah yang bisa kita gunakan, yang sementara ini kita gunakan untuk menopang operasional dari panggung tanggap COVID ini. Terus terkait dengan pembiayaan untuk melakukan intervensi, baik terkait dengan karantina wilayah, terus kemudian menyiapkan beberapa platform digital, itu kita mengandalkan dari dukungan baik berupa relawan, terus kemudian dukungan barang ataupun dukungan uang yang didonasikan oleh warga masyarakat desa Pangguharjo dan beberapa pihak yang telah membantu. Gitu. Jadi memang proses APBDes, penyusunan APBDes perubahan ini sedang berproses, akan tetapi dari realokasi anggaran kita 1 miliaran yang bisa kita siapkan untuk mendukung kerja-kerja dari panggung tanggap COVID untuk memitigasi baik dampak klinis maupun Ya, oke. Makasih Mas Wahyudi. Menarik karena pemerintah pusat juga saat ini sedang sudah ya
ada perpunya, ada permendesnya, itu soal BLT. Itu teknisnya gimana kalau di Panggung Harjo? Juga ada soal padat karya tunai misalkan. Nah, program-program yang basisnya di pemerintah itu secara teknis di desa seperti apa Mas ininya? Penerapannya? Kalau terkait PKTD ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian kita perbaiki anggarannya, karena memang sebelumnya kan komponen biaya tenaga itu hanya di kisaran angka 18-20% dari total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu kegiatan. Tetapi terkait dengan adanya PKTD itu, kemudian alokasi untuk belanja tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan itu sampai dengan 30%. Artinya memang kita harus melakukan penyesuaian terkait dengan volume kegiatan, karena ada sekitar 10-12% yang sebenarnya itu dialokasikan untuk belanja modal, pada akhirnya dialokasikan untuk belanja tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan atau membuka akses kesempatan bagi sebagian warga desa kita yang sementara ini kehilangan pekerjaannya. Terus terkait dengan BLT sendiri, karena memang perubahan Permendesa 11 tahun 2020 itu baru dirilis, diterbitkan kemarin, baru hari Selasa gitu. Sehingga kemudian kita butuh waktu 1-2 hari ini untuk mempelajarinya, tetapi saya yakin pemerintah Desa Panggung Harjo akan lebih siap, karena memang secara data kita sudah tersedia, sudah melakukan pemetaan jauh lebih awal dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sehingga kemudian kita saat ini sudah bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memang berhak untuk memperoleh atau menerima bantuan langsung tunai tersebut. Oke, makasih. Soal ini Mas, BLT sudah, soal padat karya tunai desa sudah. Nah ini menarik soal stigma. Jadi banyak kasus di beberapa tempat itu ada stigma yang muncul, sehingga malah bahkan ada penolakan penguburan tenaga medis, bahkan untuk ngekos kos-kosan tenaga medis saja nggak diperbolehkan misalkan, karena ada stigma yang negatif macam-macam. Nah, di Panggung Harjo kira-kira pendekatan seperti apa agar stigma ini juga nggak muncul, stigma negatif itu nggak muncul, apalagi sudah ada karantina wilayah misalkan tadi itu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas. Jadi pentingnya mitigasi dampak sosial adalah salah satunya adalah untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Jadi stigmatisasi atas ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi positif COVID itu menjadi bagian penting yang kemudian harus ada semacam tata aturan baru bagaimana berrelasi secara sosial di tengah-tengah masyarakat dalam situasi semacam ini. Jadi memang satu hal yang kemudian kita tegaskan bahwasanya COVID itu bukan sesuatu hal yang memalukan, karena setiap orang berpotensi terkena itu, dan setiap orang juga tidak mempunyai keinginan untuk terinfeksi oleh virus itu, dan itu bukan suatu aib. Jadi harapannya adalah kemudian warga masyarakat desa bisa menerima apapun keadaannya untuk kemudian bersama-sama menanggulangi hal tersebut. Dan ini relatif terjadi secara baik di wilayah yang kita karantina. Jadi kebetulan 2 warga desa yang berdasarkan hasil rapid test itu positif, yang kemudian dia diwajibkan untuk melakukan isolasi secara mandiri. Beberapa kebutuhan kesehariannya itu ditopang oleh warga masyarakat desa. Jadi setidaknya membantu mencukupkan kebutuhan harian maupun kebutuhan pokok yang sementara ini tidak bisa dipenuhi sendiri karena harus menjalani isolasi secara mandiri di masing-masing rumah, sehingga membantu untuk membelanjakan sayur, membantu untuk membelanjakan beberapa kebutuhan yang lain. Jadi itu adalah
Saya kira itu menjadi satu sinyal positif dari upaya rehabilitasi sosial bagi ODP, bagi PDP maupun bagi yang positif COVID tadi. Ya, oke Mas. Saya kira memang agenda-agenda program-program kerja di Kelurahan Panggung Harjo itu luar biasa, apalagi tadi dijelaskan cukup detail oleh Mas Wahyudi. Nah, ini soal rahasia ini Mas. Jadi bagaimana bisa menggerakkan partisipasi masyarakat yang cukup luar biasa, bahkan juga pihak-pihak dari luar cukup memberi respon positif, beberapa ikut terlibat entah bentuk sumbangan atau apa itu. Saya kira leadership ini dari Mas Wahyudi luar biasa. Selain rahasianya itu seperti apa Mas? Bisa menggerakkan teman-teman relawan, masyarakat begitu kompak lah, kira-kira seperti itu. Ini lebih biar nanti bisa juga diadopsi oleh teman-teman yang lain gitu kira. Jadi membangun partisipasi itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang paling utama itu adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi prasyarat lahirnya partisipasi itu adalah kepercayaan. Sehingga sebenarnya kalau boleh jujur, kapasitas pemerintah desa jika dibandingkan dengan kapasitas warga desa itu tidak berbanding. Artinya kapasitas pemerintah desa itu sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kapasitas sosial yang ada di warga desa. Misalnya dari sisi jumlah saja. Jadi pemerintah desa Panggung-Harjo itu kita punya perangkat desa hanya 39 orang. Rata-rata lulusan SMA, 30% lulusan perguruan tinggi. Saat ini hanya mengelola anggaran kurang lebih sekitar 5 miliaran. Tetapi sumber daya yang dimiliki oleh warga desa, kapasitas sosial yang ada di warga desa itu sangatlah besar. Jadi misalnya kita punya 28.000 jiwa, terus kemudian 1.000 lebih diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi, beberapa sudah profesor, beberapa dokter maupun master gitu. Terus kemudian kalau dari sisi ekonomi gitu, pendapatan domestik brutonya itu lebih dari 120-an miliar di tahun 2018 kemarin. Artinya sekali lagi ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa itu sangatlah kecil. Tetapi besarnya kapasitas sosial itu tidak serta-merta bisa didorong menjadi satu modal sosial yang bisa kita gunakan secara bersama sebagai modal bersama dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ataupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga desa. Karena sekali lagi kapasitas sosial partisipasi itu sangat tergantung dari kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa, semakin mudah pula partisipasi itu dilahirkan. Sehingga hal pertama kali yang harus dilakukan untuk membangun partisipasinya adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Yang kemudian adanya kepercayaan itu akan mendorong lahirnya partisipasi. Ketika sudah lahir partisipasi, hal yang kemudian harus kita lakukan adalah membuka ruang partisipasi. Jadi panggung tanggap COVID yang merupakan kerja-kerja kolaborasi dari berbagai macam lembaga desa maupun lembaga lintas sektoral yang ada di Desa Panggung-Harjo dan sekitarnya, itu adalah upaya kita untuk membuka ruang partisipasi, kesempatan kesempatan yang kita berikan kepada warga desa untuk menyumbangkan sebagian apa yang mereka miliki, kapasitas sosial yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama. Baru kemudian kita dorong proses pelembagaannya. Jadi ada upaya membangun kepercayaan, terus kemudian membuka ruang partisipasi dan mendorong proses pelembagaan partisipasi itu sendiri. Kira-kira demikian, Mas Arif. Oke, mungkin masih ada waktu 3-5 menit ya. Kalau ada pertanyaan mungkin dari sahabat Mitra Wacana semua. Jadi kegiatan ini istilahnya kerjasama dengan pihak desa dari Mas Wahyudi dan juga Mitra Wacana agar mungkin desa-desa lain juga
bisa mengambil pelajaran. Saya kira banyak desa sudah melakukan banyak hal juga gitu. Tapi ini bentuk sharing, siapa tahu juga nanti bisa bermanfaat seperti itu. Mas Wahyudi, ada pertanyaan ini sebentar, baru mau dituliskan. Sebelum pertanyaannya saya bacakan, mungkin Mas Wahyudi bisa sedikit cerita soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses selama ini yang telah dilakukan itu. Kira-kira seperti apa? Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial. Jadi mendorong bagaimana terjadinya perubahan sosial, yang kemudian ketika semuanya itu kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial, sebenarnya tidak ada namanya tantangan. Jadi baik resistensi maupun apresiasi yang muncul atas adanya kegiatan ini, itu kita letakkan dalam satu garis yang sama. Jadi kalau misalnya resistensi itu hanyalah sebuah penanda bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan itu salah. Bisa jadi waktunya salah, bisa jadi pendekatannya salah, bisa jadi strateginya salah. Kalau misalnya kemudian melahirkan apresiasi, itu juga kita maknai hanya sebagai sebuah penanda bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah berproses pada jalan yang benar. Sehingga sekali lagi dalam konteks rekayasa sosial, baik resistensi maupun apresiasi, baik tantangan maupun peluang ataupun dukungan-dukungan yang sudah diberikan itu sebenarnya terletak pada satu garis yang sama, hanya menjadi sebuah penanda atas apa-apa yang kita lakukan, respon dari atas apa yang kita lakukan. Kira-kira demikian. Oke, Mas Wedi. Ini ada pertanyaan sebenarnya masih disiapkan oleh teman-teman. Jadi talkshow ini ada tim yang mendukung. Sebenarnya ada Mas Ruli, Mas Robi, ada Mas Mansur, Mas Poyeng di tempat. Lalu dari timnya Mas Wahyudi itu juga beberapa tadi kita sudah komunikasi gitu untuk menyiapkan ini. Oke, pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Saya bacakan dulu. Bagaimana cara memberikan pemahaman dengan bahasa lebih mudah kepada warga tentang corona? Bagaimana jika ada warga yang bekerja di luar kota dan pulang setiap hari Minggu yang tidak punya pilihan untuk work from home dari Neng Magelang? Gimana ini, Mas? Jadi karena kuncinya sebenarnya ada di kendali informasi. Dalam situasi semacam ini kita harus memanfaatkan platform-platform digital. Jadi satu hal yang positif dari adanya COVID ini adalah bahwasanya literasi digital itu meningkat dengan sangat tajam. Hanya saat ini dulu mungkin dalam situasi normal warga masyarakat desa itu hanya menggunakan gadget hanya untuk kebutuhan komunikasi maupun untuk hiburan, akan tetapi dalam situasi yang semacam ini yang mensyaratkan social distancing, terus kemudian physical distancing dan lain sebagainya, pemanfaatan gadget ini, platform digital menjadi salah satu kunci sebenarnya dalam rangka untuk mengendalikan informasi. Sehingga kemudian penting untuk memanfaatkan itu, platform-platform digital itu untuk mengedukasi, terus kemudian menginformasikan dalam bahasa-bahasa yang sederhana, yang sekiranya itu bisa dipahami oleh khayalak atau masyarakat banyak. Jadi memang kemarin ketika pertama kali kita sebarkan Google Platform itu tim PTC maupun satgas yang ada di tingkat perbukuan itu harus bekerja ekstra keras atau bekerja dalam rangka untuk membantu sebagian warga desa kita yang tidak terbiasa untuk melakukan pendataan berbasis digital semacam ini. Dan kemudian ya kita dorong mereka untuk saling membantu untuk memanfaatkan platform digital menjadi bagian penting dari upaya memitigasi pandemi COVID ini.
Terus terkait dengan tata kelola penerimaan pelaku perjalanan. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, kita mengeluarkan satu surat edaran yang mewajibkan bagi setiap orang baik itu penduduk maupun non penduduk warga desa Pangguharjo yang akan tinggal di Pangguharjo sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam itu diwajibkan untuk melakukan monitoring kesehatan secara mandiri melalui platform digital tersebut. Harapannya adalah kemudian kita bisa memonitor terkait dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Terkait dengan PJKA tadi, jadi pulang Jumat kembali Ahad gitu, warga masyarakat desa yang semacam itu ya ketika sampai di rumah dia tidak diperkenankan untuk berinteraksi, dia harus langsung melakukan karantina secara mandiri, tidak kemudian waktu hari Sabtu atau Minggu ketika mereka berada di desa Pangguharjo itu berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat desa. Jadi ketika dia 2 hari tinggal di Pangguharjo, ya selama 2 hari itu dia melaksanakan karantina mandiri di rumah mereka sendiri. Jadi tidak kemudian diperkenankan untuk melakukan aktivitas sosial, berinteraksi dengan warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial secara langsung. Tapi mereka juga masih terhubung dengan tetangga, saudara ataupun dengan pemerintah desa melalui beberapa platform yang kita sediakan, khususnya terkait dengan monitoring kesehatan mandiri itu. Oke, kira-kira semacam itu. Oke, ini pertanyaan terakhir karena ternyata ada satu. Setelah itu kita tutup, Mas Wahyudi. Dari Mas Andi Kulon Progo, bagaimana tantangan pemerintah desa dalam menganggarkan program tanggap COVID? Nah, Mas, pertanyaan terakhir dari Kulon Progo. Jadi sebenarnya secara regulasi itu tidak ada persoalan sih sebenarnya. Hanya kejelian kita untuk kemudian sangat tergantung dari proses perencanaan di awal. Jadi saat ini kita sudah bisa mengidentifikasi banyak kegiatan yang seharusnya kita lakukan dalam situasi semacam ini tidak kemudian bisa kita lakukan. Misalnya terkait dengan pelatihan, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, posyandu, terus kemudian terkait dengan pencegahan stunting, terkait dengan beberapa kegiatan fisik dan lain sebagainya yang sekiranya itu tidak akan bisa kita laksanakan dalam tahun ini karena adanya pandemi COVID ini, itu kemudian kita realokasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan tanggap darurat. Tapi satu hal yang penting sebenarnya adalah bahwasannya dalam situasi darurat semacam ini, aspek politik, aspek birokrasi itu tidak boleh kemudian mengalahkan aspek kemanusiaan. Jadi jadi kemanusiaan itu, bagaimana menjamin keberlangsungan hidup warga desa itu menjadi sesuatu yang utama mengalahkan kendala-kendala politik ataupun kendala-kendala regulasi. Meskipun secara normatif itu tetap harus dijalankan. Itu yang kemudian kenapa Pangguharjo relatif lebih siap, lebih fleksibel terkait dengan pemanfaatan anggaran, karena memang untuk sampai kemudian tahap normatif itu belum kita cukupkan. Sumber dari donasi warga masyarakat desa itu yang kemudian kita optimalkan untuk mendukung kerja-kerja dari panggung tanggap COVID ini. Kira-kira demikian, Mas. Oke, Mas, langsung disambung pesan terakhir, Mas. Pesan terakhir. Penutup kesimpulan. Jadi saya kira ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya kunci keberhasilan pemerintah desa dalam masa tanggap darurat ini adalah bagaimana pemerintah desa itu memegang kendali atas informasi yang ada, karena kita tahu banyak sekali sumber informasi yang bisa diakses oleh warga masyarakat desa melalui gadget,
Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk kemudian menjadi pengendali atas arus informasi itu. Harapannya adalah kita mampu membangun kesadaran di satu sisi, akan tetapi juga tidak kemudian menimbulkan kepanikan yang tidak masuk akal. Satu itu. Yang kedua adalah bahwasannya karena kita terbatas, gitu, jadi karena saya terbatas, Anda terbatas, kita semua terbatas, makanya kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan ini. Dan sehingga salah satu semangat yang kita bangun adalah semangat gotong royong, di mana dalam semangat gotong royong itu ketika kita pahami dari konteks sosial, yang namanya gotong royong itu adalah kekeluargaan, dalam konteks ekonomi itu namanya kerjasama, dan dalam konteks politik itu adalah musyawarah. Ini adalah satu hal penting yang saya kira mendapatkan momentumnya dalam situasi kebencanaan ini. Yang terakhir saya kira kita harus mensyukuri, jadi pandemi COVID ini harus kita maknai sebagai hari keluarga. Karena dalam sejarah hidup kita itu tidak pernah ada satu pengalaman di mana dalam jangka waktu yang cukup lama antara bapak, ibu, anak, orang tua itu berkumpul dalam satu rumah untuk kemudian berinteraksi secara intens dalam waktu yang cukup lama. Ini sehingga penting kemudian bagi kita untuk mensyukuri pandemi COVID ini sebagai hari keluarga, untuk kemudian menyadarkan kembali bahwasannya keluarga adalah menjadi basis pertahanan kita terakhir, untuk kembali memperkuat nilai-nilai keluarga untuk bersama-sama melewati pandemi COVID ini. Dan yang terakhir adalah kita harus senantiasa menjaga api perjuangan, jadi panjang umur perjuangan. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Panjang umur perjuangan Mas Wahyudi. Semoga lain waktu bisa ketemu langsung ya Mas. Ini saya sempat dulu main juga sama teman-teman itu, sering menggunakan Kampung Matraman loh Mas. Jadi saya kira semoga lain waktu bisa ketemu. Kita melayani catering lo ya. Iya. Dan terima kasih pada teman-teman tim yang mendukung. Ada Mas Robi, Mas Ruli, ada Mas Poyeng, Mas Mansur. Di timnya Mas Wahyudi, saya sering kontaknya Mas Salahuddin. Mungkin bisa disebut Mas. Ada Mas Salahuddin, ada Mas Zidni, ada Mas Adam, ada teman-teman dari Desa Bicara, dari STPM, mahasiswa, teman-teman APMD, terus kemudian juga ada Mas Damar dan beberapa teman yang lain, yang Mas Arif, yang menyiapkan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sahabat Mitra Wacana dan teman-teman dari Mitra Wacana atas kesempatan untuk berbagi di dalam forum Sinau Bareng. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Oke, amin. Terima kasih Mas Wahyudi. Terima kasih teman-teman sahabat Mitra Wacana. Sekian dulu dari kita. Saya Arif Sugeng Widodo, host dari Mitra Wacana. Minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Semoga atau ya sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Lalu tayangan ini masih bisa dilihat di FB-nya Mitra Wacana, di YouTube-nya Mitra Wacana. Kalau Instagram enggak ya kayaknya. Nanti kalau di YouTube mungkin nunggu 1 hari atau biasanya itu nanti bisa teman-teman lihat, itu bisa share ke teman-teman yang lain yang tidak sempat bisa bergabung live streaming saat ini. Kira-kira itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi.